Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, pemirsa dimanapun berada, sebangsa dan setanah air Indonesia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan karunia-Nya lah sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, serta nikmatnya kesehatan. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Izinkanlah saya, Banowati, GTK dari SMKTI Bali Global Singaraja, agar perkenalan dan ta'aruf ini semakin jauh. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan tausiah bertema layanan pendidikan inklusi dan moderasi. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena menyimpan akar keberagaman dalam hal agama, suku, tradisi, dan budaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Pada ayat tersebut memaparkan bahwa Al-Quran sangat menghormati prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman dan kemajemukan bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk saling mengenal, bersilaturahmi, dan menerima satu sama lainnya. Pemirsa dimanapun berada, dalam hal ini pendidikan di Indonesia diyakini memiliki peluang yang besar untuk mengenalkan pendidikan yang moderat dan toleransi. Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang pendidikan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan memang selayaknya diberikan dan dilaksanakan kepada setiap individu tanpa memandang anak berkebutuhan khusus ataupun anak normal pada umumnya. Pembinaan moderasi beragama melalui pendidikan inklusi menciptakan dan menghadirkan kerukunan, persaudaraan, serta kedamaian.
Dalam hal ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah mengingatkan kita akan sebuah kisah asbabun nuzul turunnya Quran surah Abasa ayat 1 sampai 4. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yadrika la'allahu yazzaka au yazzakaru fatanfa'ahu dzikra. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Turunnya Quran surah Abasa ayat 1 sampai 4 merupakan teguran halus kepada Rasulullah yang sudah mengabaikan seorang lelaki buta. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan potongan kisah berikut ini. Diterangkan oleh beberapa mufasir, suatu ketika Rasulullah sedang berdialog dengan para pemuka kaum Quraisy. Rasulullah sangat menginginkan keimanan mereka. Tiba-tiba datang seorang laki-laki buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Abdullah meminta Rasulullah untuk mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau." Namun Rasulullah berpaling dari Abdullah dengan wajah yang masam. Dari sinilah Allah memerintahkan Rasul-Nya serta memberi peringatan agar tidak mengkhususkan orang per orang dan menyamaratakan semua orang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya derajat kemanusiaan kita sama di mata Allah. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, di mana diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian. Sesungguhnya Allah melihat apa yang ada di hati kalian." Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu murni datangnya dari diri saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.